Yosa, kembali lagi di Kako ini men. Dan ya, ini dia full scene spoiler One Piece chapter 1094 yang seperti kalian ketahui, judulnya Prajurit, Saiyan, dan Pertahanan Jagarsia Sartun. Yang mana ya, covernya bertemakan keluarga Shimotsuki sebagai promosi anime monster atau kisahnya Ryuma. Nah, di awal scene kita melihat seorang Atlas yang berteriak memperbarui perintah dari pasifista untuk segera menyerang pasukan Marine. Sementara di panel berikutnya terjadi ilustrasi bahwa otoritas yang bekerja pada saat ini adalah otoritas Vegapunk terhadap pasifista. Kemudian di panel berikutnya pula terlihat para Marine yang celana-celenuk bertanya-tanya apa yang terjadi. Dan kita juga bisa melihat di atas sana ada jalan awan yang sedang dilalui oleh Vegapunk. Kemudian di panel berikutnya lagi, pasifista mulai mendengar apa yang dikatakan Atlas dan segera mungkin langsung melancarkan laser beamnya tepat ke arah para Marine. Nah, di halaman berikutnya terjadi bombardir oleh beberapa pasifista yang ditujukan kepada para kroco di sana. Terlihat para Marine berserakan dan beberapa lainnya terlihat bersembunyi. Tetapi semuanya tampak sia-sia karena pasifista kemudiannya melancarkan laser dari mulutnya yang menimbulkan ledakan yang lebih besar. Dimana di panel berikutnya para Marine mulai menyadari kalau mungkin saja Vegapunk telah turun ke area bawah. Dan di panel lainnya pula, kroco lainnya akhirnya menyadari kalau di atas jalan awan itu ada sesuatu dan itu adalah Vegapunk. Kemudian di halaman berikutnya kita melihat Vegatank yang mengangkut Atlas, Franky, Vegapunk dan juga Sanji. Dan di sana kita melihat Sanji sudah berniat keluar dan langsung turun dari Vegatank dengan skywalknya yang mana meluncur deras ke area bawah. Sementara di halaman berikutnya terlihat Bone bertarung dengan para Marine yang ada di sana dan dipimpin oleh salah satu Vice Admiral yang namanya belum terungkap. Yang mana di satu panel Bone mengambil sebuah pistol dan menembakkannya tepat ke arah kroco Marine di jidatnya, yang mana sepertinya Bone menggunakan suatu teknik yang disebut NDE atau Near Death Experience. Sehingga di halaman berikutnya, kroco yang terkena serangan Bone tadi itu ya mengalami imajinasi mati dan membuat mereka pingsan kemudiannya. Dan Vice Admiral yang ada di sana pun sampai bertanya-tanya kenapa pada pingsan semua. Sementara di sisi lainnya, Bonnie mencoba menuju ke arah pasifista, tetapi ternyata pasifista itu telah ditunggangi oleh Vice Admiral lainnya yang bernama Bluegrass, yang mana dia memakan buah iblis Nori Nori Nomi yang membuat dirinya mampu mengendalikan apapun yang ia tunggangi. Dan karena dia telah menunggangi pasifista, Vice Admiral satu ini sepenuhnya dapat mengontrol pasifista itu, dan di sana dia mulai menembakkan beamnya ke arah Bone. Tapi Bone berhasil menghindarinya dikarenakan Sanji ada di sana atau sudah ada di sana, yang mana ya Sanji menggendong Bone untuk pergi dari tempat itu. Tetapi kemudiannya di halaman berikutnya, Vice Admiral tadi itu ya kembali melancarkan serangannya dengan pasifista. Namun Sanji berhasil menghindarinya dan segera masuk ke dalam Vegatank, yang mana Vegapunk telah bersiap di sana. Kemudian scene berpindah menuju bagian atas, yaitu di luar Labopes. Kita menyaksikan pertarungan Luffy dan juga Kizaru yang sangat sengit di sana. Namun tampaknya Kizaru tak peduli dan mulai mementingkan misinya, karena di sini ya kita bisa melihat Kizaru pergi dengan kecepatan yang sangat cepat. Tetapi di sana Luffy mencoba mengejarnya pula dengan lari khasnya itu. Kemudian di halaman berikutnya, Kizaru, Luffy, Zoro, Lucy, Jinbe dan God Usopp serta beberapa Vice Admiral lainnya terkejut akan sesuatu. Dan di panel berikutnya kita melihat bentuk shadow siluet yang mirip dengan siluet Gorosei waktu di Marijo pada waktu itu ya. Dan tiba-tiba seisi pulau bergema suara yang mengatakan berhenti pasifista, yang mana di halaman berikutnya orang-orang di Vegatank cukup bertanya-tanya akan hal itu. Namun di panel berikutnya ada sebuah simbol satanis yang terukir di tengah pulau itu, yang mana simbol itu ya
mengeluarkan api dan juga petir hitam yang membara. Yang mana Kroco Marine di sana yang mengetahuinya cukup kaget. Sementara orang-orang yang ada di Vega Tank yang tengah berjalan di jalur awan buatan cukup pula bertanya-tanya akan hal itu. Sampai kita mendapatkan pengumuman langsung dari Marine yang ada di kapal bahwa di pulau itu Saint Saturn sudah ada di sana. Yang mana di halaman berikutnya di bawah jalan awan yang dibuat oleh Vegapunk terdapat kobaran api hitam yang bersumber dari simbol tadi itu. Dan di satu panel dari tengah-tengah bintang itu ya muncul sesuatu yang membuat Sanji cukup kaget melihatnya. Yang mana di halaman berikutnya kita melihat seseorang Zagarcia Sartun muncul di sana dalam bentuk Zoan hybridnya dan juga dalam kondisi awak kening. Terlihat bentuknya seperti Ushi Oni, yaitu kaki laba-laba dan kepala bertanduk. Dan sebelumnya tampaknya ada pengumuman daripada Marine yang mengatakan bahwa jangan melihat Sartun bagi kroco-kroco di sana. Tetapi ternyata di panel yang sama di mana Zagarcia muncul, ada kroco Marine yang saling kontak mata dengan Sartun, yang mana tiba-tiba kepala daripada kroco itu pecah mengeluarkan darah seperti ditembak. Walaupun sebenarnya tidak ada penjelasan bagaimana kepala Marine kroco itu bisa pecah dengan sekali tatap oleh Sartun. Kemudian di halaman berikutnya Kizaru terus menembaki Vega Tank di sana. Walaupun meleset ya, tetapi itu berhasil membuat Vega Tank keluar dari jalur awannya. Dan tepat setelah adegan itu, Luffy dari belakang Kizaru dan dengan ancang-ancang ototnya mulai menghampiri Kizaru. Dan Kizaru tampaknya menyadarinya. Lalu kemudiannya Kizaru mengambil ancang-ancang untuk menembak Luffy dengan lasernya. Tetapi Luffy terlihat dapat menghindarinya atau mengatasinya. Dan kemudiannya dengan teknik yang disebut sebagai Gomu Gomu no Stargun, Luffy menerjang kepala Kizaru dengan otot-ototnya itu hingga membuat kepala Kizaru melentur, menembus seperti Kaido waktu di Onigashima. Namun kali ini kita bisa melihat ada efek bintang-bintang di sekitar area tinjunya Luffy. Kemudian di halaman berikutnya, saat kepala Kizaru masih melonyot akibat tinju Luffy itu, Kizaru hanya berkata, "Oh, ini buruk," sambil memasang mimik khasnya. Dan entah sengaja atau bagaimana, Luffy tampaknya terjatuh dan melemas dan udara daripada perutnya keluar. Ekspresi Luffy itu terlihat mirip dengan Kizaru, di mana mulutnya juga ikutan monyong. Tetapi di sisi lainnya kita melihat ya bahwa Sartun sedang melihat Luffy dan Kizaru jatuh. Yang mana saat Sartun melihatnya, Sartun berkata, "Nika." Dan di saat Luffy jatuh, Luffy kembali ke ukuran normalnya alias mengempis dan terlentang di tanah. Menurut Licker, Luffy menjadi tua, namun pada versi raw-nya kita belum bisa melihat karena terhalang oleh watermark. Sementara itu, Kizaru jatuh di bangunan yang ada di dekat sana. Dan selain mereka berdua yang jatuh yaitu Luffy dan Kizaru, ternyata Vega Tank juga terjatuh dari jalur awannya. Dan rombongan-rombongan Vegapunk yang berada di dalam itu ya, ternyata jatuh tepat di hadapan Sartun. Yang mana dalam halaman ganda yang luar biasa pada chapter kali ini ya, kita bisa melihat orang-orang di sana benar-benar berhadapan langsung dengan Sartun dalam bentuk buah iblisnya yang terlihat cukup besar. Sampai di mana di panel berikutnya kita melihat Bone berdiri dari pangkuan Sanji dan mengambil sebilah pedang dari tanah lalu menusukkannya ke tubuh Sartun hingga mengeluarkan darah. Dan kita juga bisa melihat ya di sana Bone menangis setelah menancapkan pedangnya itu. Dimana kenapa Bone nangis itu mungkin karena di panel yang sama kita melihat ya ada sesuatu dialog yang berkata seperti ini dalam ingatan Bone. "Aku memberikan perintah kepada Vegapunk, tidak boleh ada sisa kesadarannya." Dan dialog berikutnya berbunyi seperti ini. "Tapi jika kau melakukan itu, Kuma akan ... Ya, tampaknya alasan Bone menusuk Sartun ada hubungannya dengan perintah itu. Dan ya, itulah akhir pada chapter kali ini, yaitu chapter 1094. Dan kabar baiknya untuk minggu depan tidak libur.